Perjalanan Ziarah Jubileum 2025 Yayasan Karya Murni Medan. Ditulis dan dibacakan oleh Antonius Silalahi. Meski kami disabilitas, tetapi kami tidak mau ketinggalan dari orang-orang yang bukan disabilitas, termasuk dalam hal mengimplementasikan iman. Terlebih tahun ini adalah tahun jubileum. Maka tanggal 22 Agustus 2025, hari Jumat yang lalu, kami keluarga besar, siswa-siswi, dan alumni SLBA Karya Murni Medan mengadakan ziarah ke pintu suci Jubileum 2005. Titik kumpul di komplek SLBA Karya Murni Medan. Semua peserta mengenakan pakaian serba merah dan memakai topi. Untuk keselamatan dan kelancaran kegiatan, setiap tunanetra total didampingi oleh satu orang awas atau tunanetra yang masih low vision. Setelah semuanya beres, seluruh peserta segera naik ke bus yang sudah standby sedari tadi. Namun rombongan tidak bisa segera berangkat karena penumpang bus 3 belum semuanya hadir. Akibat bus yang terlalu lama parkir di badan jalan, kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Suster kemudian meminta maaf kepada pengguna jalan dan memohon bersabar sejenak karena masih ada yang ditunggu. Tunggu punya tunggu, ternyata yang ditunggu tak nongol-nongol. Kemacetan kian mengular. Komplain pengguna jalan dilancarkan tak henti. Suster sudah kehabisan kata-kata untuk meminta agar mereka bersabar. Mispar, koordinator acara, juga bolak-balik menelpon kawan-kawan yang tak kunjung datang. Dalam situasi genting itu, satu demi satu yang ditunggu berdatangan. Dari dulu kalian selalu begini, selalu terlambat. Ungkap bos sendiri antara jengkel dan bercanda. Tak lama kemudian rombongan yang terdiri dari 3 bos itu perlahan bergerak maju. Semakin lama semakin jauh meninggalkan SLBA Karya Murni Medan. Tujuan pertama adalah Paroki Padang Bulan untuk memohon doa berkat dari pastor paroki. Setelah doa berkat diterima, perjalanan pun dilanjutkan menuju SLBC Karya Tulus di Nama Pescawir, Medan Tuntungan. Setibanya di sana, ternyata saudara-saudara kami dari SLBB Pasar Merah sudah tiba lebih dahulu. Para suster dan guru SLBC Karya Tulus menyambut kami penuh sukacita dan ramah. Lalu kami diajak masuk ke aula untuk acara ramah tamah yang sudah dipersiapkan. Suasana begitu meriah dan gembira. Tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita berkumpul dalam satu ruangan yang sama. Meski kami tak bisa saling tegur sapa, saling mengobrol karena keterbatasan yang ada pada kami masing-masing. Acara ramah tamah diisi dengan hiburan tari-tarian dari SLBB, SLBC, dan kemudian SLBA melantunkan beberapa lagu yang energik membuat suasana semakin semarak.
Dalam kesempatan itu, Yayasan Karir Murni Medan menyerahkan tanda tali kasih kepada SLBC Karya Tulus. Setelah acara ramah tamah selesai, kami pun meninggalkan tempat itu dan langsung naik ke bus masing-masing untuk meneruskan perjalanan menuju Goa Maria yang berada di komplek Gereja Santo Yohanes Paulus II yang tak jauh dari SLBC Karya Tulus. Setibanya di sana, pastor paroki Namo Percaya langsung menyambut kami penuh sukacita. Kami pun bersalaman dengan pastor tersebut. Kemudian segera berkumpul di depan Goa Maria untuk mengadakan doa rosario di bawah terik matahari yang begitu panas. Rosario dipimpin langsung pastor paroki. Salam Maria diucapkan secara bergiliran, termasuk kawan-kawan dari tunarungu. Tidak jelas memang ucapannya, tapi kami dapat memahaminya dan kemudian menjawabnya. Usai doa rosario, kami punya waktu sejenak untuk relaksasi sambil menunggu makan siang. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk ke kamar mandi yang sedari tadi ditahan-tahan. Untung tangki tidak meledak. Noel dan istrinya Mariam masuk kamar mandi berbarengan. Janganlah lama ya, pesan Bagi sambil bercanda, yang disambut tawa menggelegar kawan-kawan yang sedang mengantri. Sambil menunggu makan siang, kami nongkrong secara berserak. Ada yang duduk-duduk di bawah pohon sambil makan es krim yang kebetulan lewat. Sebagian lagi duduk-duduk di halaman gereja, dan yang lain duduk-duduk dekat pintu gereja yang tertutup, sambil bercerita ketika Yohanes Paulus II berkunjung ke Namo Percaya, hingga nama gereja itu pun dinamai Gereja Santo Yohanes Paulus II. Beberapa menit kemudian, makan siang pun menjadi kenyataan. Suster dengan cekatan membagi-bagi makanan. Dua makan siang dipimpin oleh Suster Aurelia. Sungguh makan siang yang menyenangkan di alam terbuka. Selera makan begitu tinggi. Rida dan Bagi saling berlomba banyak-banyakan makan. Tetapi akhirnya mereka draw, sama-sama tambah 2 kali. Habis makan, kami segera naik ke bus kembali untuk meneruskan perjalanan menuju katedral untuk mengikuti misa. Sesampainya di katedral, suster berpesan agar kami memegang pintu gereja sambil mengucapkan intensi doa masing-masing, lalu masuk ke gereja dengan hening. Suasana dalam katedral begitu sakral, bernuansa surgawi. Kami berlutut dan berdoa sambil menantikan kehadiran pastor yang akan memimpin misa, yaitu Pastor Monang Sijabat. Beberapa menit berselang, terdengar suara Linda yang memimpin lagu, mengajak umat berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur. Dan itu tandanya misa telah dimulai. Petugas sebagai lektor adalah dari SLBB Pasar Merah. Walau ucapannya tidak jelas,
tapi kami dapat memahaminya dan menjawabnya sesudah dia mengakhiri bacaannya. Sedang pemazmur dari SLB A. Karya Murni Medan atas nama Cinta Segala. Suaranya cukup indah, membuat yang hadir terpesona. Dalam homilinya, Pastor Monang Sijabat mengatakan bahwa hidup kita tidak boleh putus dari sumbernya. Beliau mencontohkan dengan bola lampu. Bola lampu akan mati jika putus atau dicabut dari sakralnya. Demikian juga hidup kita akan mati bila dicabut dari sumbernya, kata Pastor Monang Sijabat. Ketika misa sudah selesai, dilakukan foto bersama dengan pastor paroki. Dan ketika kembali ke SLB A. Karya Murni Medan, mendadak bus kami mengalami kerusakan rem, sehingga kami tiba di Karya Murni belakangan. Tapi situasi itu tak menjadi persoalan. Anto dan Intan yang duduk sebangku sedari tadi saling bercanda, saling menggoreskan cerita indah di prasasti hati masing-masing. Setibanya di komplek SLB A. Karya Murni Medan, hujan turun rintik-rintik. Kami pun saling bersalaman dan mengucapkan salam berpisah dan selamat berjumpa kembali di Jubileum 2050. Medan, 24 Agustus 2025.